Hai halo anak-anak kelas 3 dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, selama 30 menit ke depan nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafio Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Nah, sebelumnya Bu Fi akan menyapa kalian terlebih dahulu ya. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga semua selalu sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, Lintang bisa dipimpin doanya? Lintang. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, kita nanti akan belajar di tema 3, subtema 2, mengukur jarak dan membaca timbangan. Bagaimana, sudah siap belajarnya? Baik, perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, kita nanti akan dapat memahami jenis alat ukur yang digunakan, kemudian mengukur panjang maupun jarak, dan memecahkan masalah sehari-hari dengan satuan panjang serta membaca timbangan. Nah, materi yang pertama, mengukur jarak dan membaca timbangan. Coba perhatikan sekarang. Ini adalah macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama, ini adalah penggaris atau mistar. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang kecil. Ukurannya biasanya menggunakan satuan sentimeter. Ya, di situ juga ada ukuran milimeter juga. Nah, selanjutnya ada sakumeter. Sakumeter ini biasanya digunakan oleh tukang untuk membuat almari misalnya ya, sama satuannya juga sentimeter. Kemudian ada meteran kain, ini juga sering kalian lihat ya. Meteran kain ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain, ukurannya juga sentimeter. Nah, kemudian ada alat ukur tanah. Alat ukur tanah ini panjang ya, jadi ukurannya bisa kilometer. Selanjutnya ini adalah tangga satuan panjang. Sebelum kita belajar satuan panjang, kita harus menghafalkan terlebih dahulu ada 7 tangga ya. Yang pertama adalah kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dasarnya kalian harus hafal terlebih dahulu 7 tangga ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Supaya lebih mudah, Bu Fio punya trik nih. Nah, ini kalau turun, harus kalian ingat juga, turun 1 tingkat dikalikan 10. Jadi dari kilometer ke hektometer, kalikan 10. Begitu seterusnya ya. Nah, jika naik dari bawah, misalnya satuannya sentimeter dan harus menjadi kilometer, maka naik 1 tingkat dibagi 10. Supaya lebih mudah lagi, ini cara menghafal tangga satuan panjang. Kilometer bisa kita ingat-ingat dengan kucing, hektometer hitam, dekameter dalam, meter mobil, desimeter domi, sentimeter cuma, milimeter mondar-mandir. Coba sekarang kalian hafalkan. Kucing hitam dalam mobil, domi cuma, mondar-mandir. Bisa? Domi cuma, mondar-mandir. Ayo, dihafalkan. Kucing hitam Dalam mobil, domi cuma, mondar-mandir. Baik, nanti dihafalkan ya. Selanjutnya ini ada contoh soal. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Kalian perhatikan,
Dari rumah Edo ke rumah nenek ada 5 km 300 meter. Ada dua satuan di situ ya, kilometer dan meter. Kemudian dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Pertanyaannya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi harus diperhatikan satuannya ya. Nah, sekarang kita kerjakan. 5 km ditambah 300 meter. Harus diingat 1 km sama dengan 1000 meter. Nanti kita buktikan juga ya. Baik, 5 km ada berapa meter ya? Kira-kira turun berapa tangga? 5300 meter. Turun berapa tangga? Berapa? 3. Baik, kita hitung bersama-sama. 5 km kita letakkan di sini. Perhatikan. 5 km kita letakkan di lurus dengan kilometer. Nah, kemudian kucingnya akan melompat 1 tangga dulu. Hap, tadi rumusnya bagaimana? Kalau turun 1 tingkat berarti dikalikan 10 atau boleh ditambahkan angka 0 di belakangnya. Jadi berapa? 50 hektometer. Turun 1 tingkat lagi, hap, menjadi 500 dekameter. Turun 1 tingkat lagi menjadi meter ya. Hasilnya 5000 meter. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter hasilnya berapa Nana? 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah 5300 meter. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat dan tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, masih dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar pengukuran jarak ya, harus dihafalkan tadi. Apa saja satuan ukuran jaraknya tadi? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desisenti, sentimeter dan milimeter. Harus dihafalkan ya supaya lebih mudah. Tadi bagaimana? Diingat-ingat, kucing hitam dalam mobil Domi cuma mondar-mandir. Jadi nanti bisa disingkat ya. Itu nanti juga bisa digunakan untuk pengukuran berat ya. Hanya diganti saja menjadi gram. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, ini sekarang, tahukah kamu altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, sekarang Bu Vio contohkan untuk soalnya. Berdasarkan gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Jadi setiap kalian mengerjakan soal harus diperhatikan satuannya. Apakah sudah sama atau belum? Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Kalau perbedaan berarti nanti harus dihafalkan. Dikurangi atau dijumlah? Perbandingan? Perbedaan? Dikurangi. Baik, sekarang kita kerjakan yang nomor 1 ya. Perhatikan papan tulisnya. Bu Fi akan mengerjakan dengan cara yang berbeda. Mungkin lebih mudah, nanti kalian dapat menggunakan yang mana yang lebih mudah. Nah, yang sekarang Bu Fi menggunakan tabel. Masih sama, kita harus hafal terlebih dahulu 7 tangga tadi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir apa? Milimeter. Baik, tadi angkanya berapa? Pesawat A berapa meter? 3000. Kita letakkan, pesawat A dalam satuan kilometer.
berarti dia mempunyai di sini ya 3000. Kita letakkan di sini 3000. Nah, yang ditanyakan mana? Yang kilometer. Berarti kita harus ke kiri atau naik. Tadi diapakan? Dikali atau dibagi? Kalau naik dikali atau dibagi? Dibagi. Kalau dibagi, satu kali naik dibagi 10, maka akan berkurang angka nolnya 1. Di sini berarti tinggal berapa? 300. Maju lagi ke depan, nolnya hilang 1 menjadi 30. Kemudian maju lagi menjadi 3. Berarti 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Soal yang B, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B ada 4325. Bu Fi letakkan di sini ya. Nah, sekarang kalau maju bagaimana, Bu? Kan itu tidak ada nolnya. Tinggal kalau dibagi berarti kita hanya menambahkan koma saja tandanya. 4325 kalau meter, karena naik ya, maju ke depan berarti kita tambahkan komanya sebagai pengganti angka 0 yang terbagi. Jadi diletakkan di sini. Nah, kemudian maju lagi. Kita tetap menulisnya 4325. Ini di sini di depan angka 5, berarti kita maju lagi di depan angka 2. Nah, selanjutnya kita tetap menulis yang sama ya. Maju lagi, ini di depannya angka 2. Sekarang kita letakkan maju di depan angka 3. Jadi hasilnya 4,325 km. Sekarang ditanyakan berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A. Tinggal mengurangi saja karena itu tidak ada satuannya. Maka kita lebih mudahnya menggunakan satuan meter. 4325 meter dikurangi 3000 meter. Ini jangan lupa ditulis satuannya. Ya, karena kalau berbeda satuan berarti harus disamakan terlebih dahulu. 5, 2, 3, 1. Berarti selisihnya atau perbedaannya 1325 meter. Nah, anak-anak sudah bisa ya? Sudah hafal tadi bagaimana cara menghafal satuan panjang? Ingat ya, kucing hitam dalam mobil, Domi cuma mondar mandir, nanti diganti saja. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, sekarang Bu Fi akan mengajak kalian untuk bernyanyi menghafalkan satuan panjang. Baik, yuk kita nyanyikan sama-sama ya, kelihatan ya? Kita belajar tentang satuan ukuran panjang, kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Ayo, ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan ukuran panjang, kilometer, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Ayo, ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Ayo, ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya membaca timbangan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan tentunya tetap bersama Bu Fiu. Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi juga untuk menghafal tangga satuan panjang. Baik, sekarang kita akan belajar membaca alat ukur berat. Ini adalah macam-macam alat ukur berat.
Yang pertama ada timbangan beras, biasanya digunakan untuk menimbang beras yang lebih dari kilogram, satuannya kilogram ya, atau lebih berat lagi mungkin ton, kuintal ya. Kemudian ada timbangan badan. Timbangan ini kalian tidak asing juga bukan? Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan kalian. Selanjutnya ada timbangan kue. Timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue. Biasanya tidak banyak ya. Kemudian timbangan gantung. Ada yang pernah lihat? Ya, timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang adik bayi yang biasanya ada di posyandu. Nah, selanjutnya ada timbangan warung. Nah, ini biasanya kalau kalian mungkin punya toko atau mungkin disuruh mama untuk membeli gula, biasanya menimbangnya memakai timbangan warung ini. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan. Jadi yang beratnya lebih kecil sekali, miligram ya. Nah, selanjutnya kalian bisa membaca kira-kira berapa ya jumlah berat yang labu ini. Berapa Nana? 4 kilogram. Satuannya adalah kilogram. Nah, Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Kira-kira adik bayinya timbangannya yang mana ya? Iya, yang di bawah sendiri. Kemudian telur, menimbangnya pakai timbangan yang berwarna hijau. Perhiasan, neraca. Kemudian ada tepung, memakai timbangan kue, dan beras menggunakan timbangan beras. Selanjutnya ini cara membaca. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Perhatikan di sini ada ketiga gambar yang satuannya berbeda-beda ya. Yang pertama, gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 on. Jadi gula 1 kilogram timbangannya dalam satuan ons, maka hasilnya 10 ons. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Di situ beras 1 kilogram, tetapi timbangannya hanya menunjukkan satuan gram, maka hasilnya 1000 gram. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tepungnya 1 ons, tetapi timbangannya satuannya gram. Hasilnya 100 gram. Selanjutnya Bu Vio ada kesimpulan ya. Alat pengukuran jarak ada bermacam-macam, diantaranya penggaris dan meteran. Banyak sekali ya tadi. Apa saja alat pengukur jarak? Apa saja tadi? Ada meteran kain juga ya. Kemudian cara menghafal tangga satuan panjang yaitu kucing hitam dalam mobil, domi cuma, mondar mandir. Masih ingat? Siapa yang ingat? Ayo dibaca sama-sama. Kucing hitam dalam mobil, domi cuma, mondar mandir. Mana suaranya? Siapa yang bisa? Ya, kucing hitam dalam mobil, domi cuma, mondar mandir. Baik, yang ketiga, satuan panjang diantaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, serta milimeter digunakan untuk yang lebih kecil lagi. Nah, anak-anak, di akhir acara Bu Via tidak lupa memberikan tugas pada kalian. Nah, ini adalah tugas kalian. Perhatikan baik-baik, bila perlu difoto ya, supaya lebih mudah. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah berapa kilometer dan berapa meter. Kemudian jadikan satuannya menjadi meter. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos, coba nanti diperhatikan lagi. Kemudian rumah Siti sama. Kemudian rumah Siti ke rumah Udin, dan rumah Siti ke pasar. Baik anak-anak, sudah ya? Sudah difoto atau dicatat? Baik, anak-anak, tak terasa 30 menit sudah Bu Vio menemani kalian belajar di rumah dengan program Guruku di Jawa Pos Televisi. Untuk melihat tayangan ini kembali, kalian dapat melihatnya di channel YouTube Jawa Pos TV. Nah, anak-anak, jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Kakak-kakak kelas kalian sudah masuk sekolah, sudah melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pasti kalian juga ingin bukan? Nah, supaya
nanti kita bisa, karena Surabaya sudah level 1, jadi kalian bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Makanya kita harus tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Mencuci tangan dengan sabun. Kemudian apalagi? Memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Jadi untuk sementara tidak bermain-main dulu, ya. Setelah dari melakukan kegiatan, kalian harus segera mencuci tangan. Nah, Bu Vio akhiri, sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Kita akan akhiri sebelumnya ya. Tetap dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku.